Ini orang dulu pernah selingkuh, Ya. pernah hamilin orang. Pak Sender. Katanya Pak Sender pernah dipanggil sama salah satu big boss yang tidak usah disebutkan namanya. Dipanggil dan Anda berbincang-bincang. Iya, Pak. Hah? Ini dikata atau tidak? Jangan dikata. Jangan dikata. Siapa yang kita maksud ini? Pak Wakil Bupati. Kenapa? Saya mengira Anda ini dekat sekali dengan DPR. Oh, dengan DPR. Iya. Kok tiba-tiba setelah beberapa lama langsung dekat lagi dengan... Masalahnya kita kan mau hidup, Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini kita ketemu dengan Pak Sender, vokalis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Beliau adalah salah satu aktivis ya. Aktivis. Boleh perkenalkan namanya? Pak Sender. Semua orang tahu di Wajo kok. Tidak usah diperkenalkan. Oh, tidak usah diperkenalkan. Well, Sapo, kita hari ini ada di Warkop Pak Deddy Muat 3 di Jalan Masjid Raya. Masjid Raya? Ya, Jalan Masjid Raya, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan kita ketemu dengan Sender. Saya tertarik dengan beliau ketika dia mengupload di Facebook yang mengatakan, semoga modalmu maju caleg. Ya, jelas lah. Masa mau maju jadi caleg nggak punya modal? Tidak, itu maksudnya itu postingan kita untuk apa itu? Nah, itu kan salah satu edukasi dan apa ya? Salah satu peringatan Ya. buat caleg-caleg yang maju, jangan sampai dia itu maju cuman maunya duduk dengar nyanyian lagu setuju. Asik sekali. Apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyeleweng, yang tidak pro rakyat, hanya menyetujui saja. Nah, ini yang penting. Oh, seperti itu ya. Bukan persoalan modal uang saja, tapi ini modal pikiran dan gagasan. Kira-kira dia mampu nggak vokal di dalam gedung itu untuk menantang kebijakan-kebijakan yang menyeleweng. Misalnya nih, Pak Bupati ada mempunyai program. Anggap aja ini contoh. Ya, bukan Bupati sekarang, ini cuma contoh, kita menggambarkan kan. Ini contoh. Oke. Misalnya Pak Bupati punya program, tapi itu program maksudnya seakan-akan tidak pro rakyat. Nah, Tidak pro rakyat ya. otomatis kan tugasnya dewan di sini. Nah, di sinilah tugasnya. Dia harus vokal di sana. Bagaimana caranya agar program itu tidak terlaksana dan mengalihkan program tersebut ke program yang lain yang bisa pro rakyat. Legislatif maksudnya begitu ya. Iya, ya memang itu tupoksinya DPR begitu. Tapi Pak Sender, kerjaan kita sebenarnya apa? Karena saya lihat ini kita fenomenal sekali ya di Wajo. Setiap ada postingan-postingan, padahal Anda tidak posting di grup, tapi followers Anda luar biasa, membludak-bludak. Mungkin teman-teman menganggap itu hanya lucu-lucuan aja. Karena memang saya lucu, tapi memang aku serius. Iya. Tapi kegiatan selain main di Facebook, apa saja kegiatannya Pak Sender? Ya, kegiatannya paling buat buzzer, jadi buzzer. Tapi bukan di daerah buzzer aku. Saya di tim cyber. Tim cyber? Kita bentuk tim cyber itu seluruh Indonesia, se-Indonesia. Ada jumlah di forum itu hampir 20.000. 20.000 orang? 20.000 orang. Wow. Nah, itu pun 20.000 orang, itu cuma di forum yang saya masuki. Masih banyak forum-forum lain. Hampir jutaan lah itu tim cyber itu. Nah, kita dibagi tugas. Satu, mencari celah, menjatuhkan orang. Iya. Nah, ada dua, menjatuhkan orang dan menaikkan popularitas orang gitu. Kita dibayar seperti itu. Makanya kita santai ngopi. Kelihatan tidak ada kerjaan, tapi uang masuk terus begitu. Iya. Tapi kerjaan kita di situ. Di buzzer. Buzzer ya. Jadi Anda bangga jadi buzzer? Hah? Bangga jadi buzzer? Saya tidak bangga jadi buzzer, masalahnya itu pekerjaan paling jelek. Jadi pekerjaan Anda buzzer? Iya, buzzer. Gitu. Tugas buzzer itu seperti apa? Kalau tugasnya, ya seperti tadi saya bilang. Misalnya ada calon
Ya, caleg misalnya jangan terlalu jauh lah, di Wajo saja ada caleg misalnya. Ya, caleg kita mau jatuhkan. Nah, kita cari caranya. Jatuhkan ya. Ya, kita cari caranya. Ya. Oh, ini orang dulu pernah selingkuh, Ya. pernah hamilin orang. Nah, itu yang kita cari-cari. Iya, iya. Supaya dia bisa jatuh. Iya. Gitu. Terus kan bermuka dua ini kalau buzzer. Nah, tergantung dari kita sih, tergantung dari penawaran. Misalnya ada lawan juga, kebetulan itu lawannya. Ya. Dia mau cari buzzer, maksudnya dia mau ajak kita kerjasama, ya kita bisa terima juga. Terima juga. Terima. Padahal sudah dijatuhkan. Iya. Kita naikkan popularitasnya, tapi kalau kita jadi buzzer, kalau mau main dua kaki, usahakan yang akun-akun yang kalian pakai itu yang tidak ketahuan. Oh, jadi pakai akun fake begitu. Fake. Kalau pakai akun asli seperti saya di Facebook, Selain Facebook main di mana aja, Bang? Twitter, lebih banyak kan di Twitter. Twitter. Tapi lebih dominan ke Pilpres sebenarnya. Tapi kan masih jauh. Karena kemarin ada isu, karena ini kemarin kan viral kena serangan, Ya. studi-studi. Nah, kita lah dibentuk seperti itu untuk meredakan ini serangan-serangan itu. Alhamdulillah sekarang kita berhasil. Anda salah satu tim yang meredakan itu. Iya, kita semua. Kita naik hingga kasusnya bully-bulian masuk ke itu sudah reda turun drastis hingga diam. Ini masalah. Berarti besar dong uangnya masuk. Kalau bahasanya enggak sih, tapi sudah bisa mencukupi rokok kopi tiap hari. Yang penting bisa hidup. Ya, luar biasa ya. Pak Sender, selain kegiatan buzzer apa saja kegiatan lagi selain itu? Kalau selain kegiatan buzzer, yang pertama mengawal kebijakan pemerintah yang ada sekarang di Wajo. Oh, kita kawal. Ya, kita kawal. Maksudnya apa programnya, ya kita kawal. Maksudnya kita kawal supaya ini terlaksana dengan baik. Kalau ada kegiatan di bawah, ya kita ngawasi di bawah. Jangan sampai ada penyelewengan kerjaan gitu. Maksudnya ada anggaran ini, pengadaan seperti ini, ya udah kita harus kawal. Jangan sampai pengadaannya ini jadi ricu. Contoh kasus yang pernah kita kawal yang bermasalah ada. Kalau kasus saya kawal sampai masuk penjara itu ada kasus. Nggak tahu sampai sekarang itu masalahnya sampai di mana. Itu sudah lama, itu tahun 2016. Oh, Itu sama Gobang, masih Gobang waktu itu, sama Gobang. oh Gobang. Tapi sekarang kita dengan Gobang kayak saudara kandung ya kalau di Facebook saya lihat. Uping-iping. Ubin-ubin. Tapi kenapa sekarang pisah? Nggak bisa sih, semuanya kita cuma bagi tugas, Oh, bagi tugas. Jadi ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman masyarakat Wajo? ya intinya jangan takut untuk bersuara di medsos. Itu saja. Kalau memang itu benar, jangan takut bersuara di medsos. Seperti itu. Misalnya ada penyelewengan di bawah yang kalian tahu, jangan takut, suarakan saja di medsos. Karena itu salah satu bentuk demokrasi, dan itu juga salah satu bentuk Anda membantu pemerintah. Oh, seperti itu ya. Iya. Yang paling unik sebenarnya ini Pak Sender, waktu Anda masih nongkrong di Warkop Padaedi Mua dulu, yang pertama, saya awal-awalnya waktu sebelum pemilihan bupati waktu itu ya, saya mengira Anda ini dekat sekali dengan DBR. Oh, dengan DBR? Iya. Kok tiba-tiba setelah beberapa lama langsung dekat lagi dengan... Masalahnya kita kan mau hidup, Pak. Kan begitu memang politik itu seperti itu. Harus dekat sama penguasa ya. Jadi kita harus kalau mau tahu kalau politik itu seperti apa, tahu nanti kalau pas finish. Oh. Finalnya di mana? Oh, finalnya di mana? Oh, seperti itu ya. Nah, kan finalnya di Pamas ya kan. Jadinya saya ke situ. Oh. Mendukung. Dan memang diperhatikan baik ya. Iya, diperhatikan. Alhamdulillah sampai sekarang Pamas ya. Kalau saya lihat sih, kalau dari segi pribadi, kepribadian Pak Bupati itu, pribadinya bagus, baik. Yang tidak bagus apanya? Yang tidak bagus, ya kemungkinan
di bawahnya aja sih. Wajah aja. Ini dikata atau tidak ini? Hah? Ini dikata atau tidak? Jangan dikata. Jangan dikata. Maksudnya yang di bawahnya ini? Iya, kalau pribadinya Pak Bupati bagus. Oh, seperti itu. Begitu. Cuman saya nggak tahu ini Pak Wakilnya ini, nggak tahu. Iya. Iya. Maksudnya siapa yang kita maksud ini? Pak Wakil Bupati. Kenapa? Apa ya? Kurang memberikan pendekatan sama anggota-anggota wartawan sama pers. Itunya yang kurang dia. Kurang pendekatan sama wartawan. Untuk apa wartawan didekati? Hah? Untuk Enggak, kurang pendekatan. Oh, kurang pendekatan. Kurang silaturahminya. Oh, kurang silaturahmi. Itu saran untuk Pak Wakil begitu ya. Itu saran untuk Pak Wakil. Itu silaturahminya kurang. Iya. Apakah ini Pak Wakil pengen cuman mungkin dulu-dulu ada perintahnya ke ajudannya memang enggak ini sama anggota-anggota pers. Pak Sender, katanya Pak Sender pernah dipanggil sama salah satu big boss yang tidak usah disebutkan namanya. Dipanggil dan Anda berbincang-bincang. Iya, pernah. Pernah. Saya waktu itu dipertanyakan apa tujuan kamu. Iya. Saya bilang tujuan aku mau hidup. Mau hidup. Iya, semua orang mau hidup. Waktu sering, ini Sender vokalis, artinya sering bersuara di Facebook begitu. Iya, sering bersuara dulu. Di media sosial. Iya, terus dipanggil salah satu big boss begitu. Dipanggil lah. Iya. Terus pertama belum dipanggil. Dulu banyak ancaman. Ya, ancaman. Iya, banyak ancaman. Tapi saya Ancaman bagaimana nih? ya semacam jangan disuruh berhenti teriak. Kalau teriak ntar kena begini kan. Oh, kena UU CE. Terus Nah, yang kedua itu banyak orang preman-preman yang datang. didatangi sama preman. Iya, didatangi dulu 2 mobil di Ako Kapten. Sama Kako Bang. Iya, Di Kapten dulu itu. Berapa preman yang datangi? 2 mobil. 2 mobil. Iya. Terus kita berdua. Saya berdua. Terus satu mobil dihandle sama Gobang, satu mobil dihandle sama kita. Enggak. Tidak. Oh. Cuma berhenti dulu di depan Ya. warkop. Tapi saya sudah feelingku, ini premannya. Karena udah 5 kali lewat bola-balik. Ya. Waktu itu saya telepon teman. Ya. Mantan preman juga, mantan narapidana. Ya. Itu mantan napi. Ya. Yang ada begini. Ya. Bilang siapa? Bilang saya nggak tahu orangnya. Sudah 5 kali bola-balik ke warkop. Ya. Dia nggak singgah. Barusan ini singgah, tapi nggak turun. Ya. Datanglah itu teman. Ya. Itu mantan napi, tapi sekarang dia kerja sekarang. Oh, kerja. Dekat-dekat di situ. Ya. Tapi orangnya itu nggak pandang bulu juga. Iya, iya. Nah, pas masuk ke kapten, bilang udah kalau dia datang turun, bukan urusan kamu, itu urusan saya. Oh, jadi aman waktu itu. Aman waktu itu. Jadi kalau tidak ada itu teman, hancur kita berdua. Iya mungkin nggak tahu bilang apa yang terjadi. Pak. Ya, terus Nah, terus sesudah itu ada saya vokal lagi, vokal di. tidak mundur ini semangat Saya tidak mundur semangatku, langsung tetap saya vokal. vokal untuk tetap ya. Iya. Karena sudah ada bos juga yang pegang ini yang preman. Ini jelas kalau persoalan premannya sudah ada. Sudah. Ya, ya. Terus Nah, tetap saya vokal dipanggil lah, Ya. dipanggil sama bos bos. besar. Ya, bos besar. Dia bilang daripada bikin ribut, kita kan malu gitu kan, malu maksudnya daerah kita seribut ini. Oh, iya, ya. Tujuannya sih bagus, memang bagus. Saya bilang bener sih Bu, maksudnya persoalannya kalau kita gemborkan seperti ini, memang kelihatannya kesannya itu daerah kita memang jelek. Iya. Jelek. Nah, ya ada cara. Kamu bisa mengawali dia di bawah pekerjaan, tapi janganlah sampai segitunya toh. Iya. Kami memang saya itu tidak pandang undang-undang itu. Ya, karena aku yang dipakai bukan akun bukan akun asli. Ya. Akun asli bisa pakai dulu. Akun asli. Oh. Ya, Memang nggak pernah saya takut mundur kalau soal undang-undang kita, karena memang kebenaran kita ada data ini pegang. ada data kita ungkapkan toh. Iya. Luar Kita biasa. soraki di Facebook. Iya. Nah, situlah karena kan banyak juga teman-teman yang mendukung di bawah Pak Dirjen PH, banyak yang mendukung seperti itu. Nah, cuman kita sadar sekarang
kita mengawal dengan baik. Kalau ada sesuatu ya kita sampaikan langsung ke orangnya. Iya. Bilang ada salah begini lagi di bawah. Oh udah langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki. Tapi amplopnya juga ikut. Hah? Amplopnya juga ikut. Kalau opernya sudah tidak ada upload lagi, tinggal dikirim saja secara pribadi bilang ini salah lagi. Alhamdulillah itu yang kita cari, maksudnya kita sekali melapor, bilang ada kesalahan di bawah, langsung ditanggapi. Langsung ditanggapi, langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki. Dulu enggak pernah, Pak. Enggak pernah diperbaiki. Iya. Oh, antara dua saja dulu. Kalau dikasih uang, dikasih preman. Itu pun kalau kita dikasih uang nggak ikhlas kan? Itu kan uang nggak ikhlas. Iya. Pernah tidak dipanggil sama bos, terus ada hal-hal yang menakutkan sekali yang kita rasakan waktu itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Kalau menakutkan pasti kalau merasa gentar, sedih, itu secara refleks gitu. Ya. Itu cuma secara refleks. Memang ada. Secara refleksnya. Ya. Karena kan kita belum tahu kita dipanggil untuk apa toh. Iya. Ternyata kita dipanggil untuk baik-baik, jadi orang baik gitu. Oh, seperti itu ya. Luar biasa ya. Seorang buzzer yang kerjanya menjatuhkan dan mencitrakan. Iya, sudah begitu. dijatuhkan diangkat lagi. Diangkat lagi. Biasa ya. Jadi sempat dia apa ya, gali lubang tutup lubang. Kata Roma Irama, itu lagunya Roma Irama di. Iya. Oh, jadi sebenarnya tujuan kita baik ya, mengontrol kegiatan pemerintah ya. Khususnya di pembangunan fisik. Ya, khususnya di pembangunan fisik, terus ke pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang, Iya. apalagi kalau berupa elektronik. Kan ke situ sudah jurusan aku. Oh iya ya. Itu sudah ditahu semua cara-caranya ya. Iya, saya paham semua itu. Tapi di antara semua kasus-kasus yang kita kawal, ada yang gol tidak ini? Gol untuk kasus pengadaan. Maksudnya sampai betul-betul ditangkap. Gol masuk ke penjara. Iya. Cuman itu dulu cuma yang kasus yang fiktif. Tahun 2016 saya soroti persoalan itu, saya turun ke lapangan, saya dapat itu pekerjaan dan saya telusuri anggarannya dari mana. Nah, itu sudah fatal. Fatal sekali. Nah, waktu itu lucu, Aryo. Ya. Lucu. Ya. Terlapor lah ini masalah toh, terlapor. Dan saya goreng terus sama Gobang. Ya. Terlapor. Nah, masuk sampai ke PH. Saya kasih peringatan waktu itu. Saya konfirmasi bagian PPTK-nya di Dinas Kesehatan. Ya. Waktu itu. Saya bilang, Kanda, ini persoalan barang, ini sudah nggak aman ini barang Kanda. Hati-hati Ki. Ya. Tidak masuk gigi kita bilang, oh aman kalau saja Dinda. 1 minggu sesudah itu langsung masuk kejaksaan, pulang-pulang. Itu saya sudah kasih peringatan waktu itu. Artinya sudah kita kasih bilang ada berbahaya ini kalau tidak ditanggapi secepatnya, diperbaiki secepatnya. Ya, seharusnya pada waktu itu diperbaiki secepatnya. Sebenarnya saya juga kasihan sama itu yang kena sama kejaksaan, yang pelaku pekerjanya. Ya. Dia kan korban itu. Sebenarnya itu yang kerja, yang tukang proyeknya, yang pemenangnya itu, Ya. yang dikasih kerja. Sebenarnya dia korban. Ya. Masalahnya kenapa saya bilang dia korban? Dia sudah yang mendanai. Terus dia pula yang ditangkap. Bukan dia bertanggungjawabkan. Oh, seperti itu. Begitu. Korban itu sebenarnya. Tapi ya, sudahlah, itu yang sudah Lalu biar yang berlalu. Ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin yang merasa tidak enak hati kepada sender vokalis? Ya, kalau ada yang tidak merasa nggak enak hati sama saya, ya saya mohon maaf karena memang pekerjaan kita seperti ini. Oh gitu ya? Iya, mohon maaf. Jadi aja lah. dimaklumi saja. Intinya kalau Anda tidak mau dikritik ya jangan menjabat. Karena memang tugas kita itu memang di situ. Mengawal dan mengkritik. Oh, Tapi bisa juga memperbaiki kok. oke Kapten. Jadi, Nah, ini Ya. saya kasih satu buat masyarakat. iya, jelas ini ya.
kata-kata terakhir ya di konten kita. Jika ada yang memanfaatkan masalah bansos untuk caleg ini, legislatif ini, Ya. untuk dipakai serangan, tolong lapor segera Dilapor di mana? ke saya atau ke APH. Oh, bisa langsung ke sender ya. Misalnya ada caleg menekan penerima bansos bahwa dia tidak akan dapat bansos lagi kalau tidak mendukung ini, lapor. Ada kayak seperti itu. Banyak mah dulu di daerah Sabang Baru waktu pilkada dulu. Ya. Banyak yang begitu manfaatkan PKH, bantuan-bantuan itu tekan warga. Oh, PKH juga terlibat dalam. Iya, terlibat. Ada datanya kita pegang. Dulu ada. Oh, Tapi sekarang? masih ada sekarang gitu. Masih ada data. Sekarang. Kalau datanya masih ada. Saya tunggu. Kita tunggu itu peran-perannya itu pendamping-pendamping yang kurang ajar itu. Selalu memanfaatkan. Oh, ada pendamping keluarga harapan yang kurang ajar bermain juga. Iyalah, pastinya ada. Wah, harus di. Ini yang banyak, bukan saja di Wajo. Ini mungkin hampir seluruh Indonesia. Karena teman-teman TikTok aku di Jawa Barat kan banyak. Dia bilang, kita bang katanya ditekan. Ya. Untuk dukung ini, kalau nggak dukung ini, kita nggak dapat bantuan PKH. Oh, Bukan saja di Wajo. Ini sudah sebenarnya sudah mendarah daging ini. nasional ya. Makanya kita harus mulai sekarang sadar diri untuk mengawal persoalan ini. Iya. Jangan sampai dimanfaatkan, karena memang itu sudah haknya untuk warga miskin untuk dapat itu, tapi bukan untuk dilarikan ke politik. Tujuannya. Oke, Sapo, cukup ya. Oke, cukup sampai di situ dulu. Masih banyak sih sebenarnya sama Iya, ngomongin, nanti. tapi rahasia aja. Nantikan bincang-bincang kita selanjutnya di kanal YouTube Parlemen Terkait. Terima kasih banyak Pak Sender, sang vokalis. Ternyata vokalis itu artinya selalu vokal ya di media Iya, sosial. vokalis itu vokal, bukan penyanyi. Iya. Bukan penyanyi di kafe-kafe. Bukan. Penyanyi di warkop. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sender. Oke, bosku. Sapo.